قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, para Khabib Ba'alawi tidak henti-hentinya membuat cerita-cerita yang apa namanya ya, yang lucu dan membagongkan, sekaligus ya membuat kesal kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang sehat dan cerdas. Tapi kalau kaum muslimin yang nggak sehat, nggak cerdas, seperti Mukibin, ya mereka manggut-manggut saja, ya. Ini ada cerita dari seorang Ba'alawi yang katanya seorang muslim itu nggak perlu belajar sebenarnya, kaum muslimin. Ya, nggak perlu belajar, cukup pergi ke kota Tarim. Di Tarim pun nggak perlu belajar. Karena jalan-jalan di kota Tarim itu jadi guru bagi orang yang nggak punya guru. Jadi di Tarim pun nggak perlu belajar. Jadi kaum muslimin ini percuma belajar ngabisi duit banyak di pondok pesantren. Ya, bayangkan kaum muslimin, kalau kita di pondok pesantren, ya katakan mondok selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun itu kaum muslimin. Ya. Mondok 3 tahun, itu kan habis duit, ya katakanlah 1 bulan 1 juta. Ya. Artinya sudah 36 juta kalau 3 tahun mondok. Ya. 36 juta itu kalau dibawa jalan-jalan ke kota Tarim, kami rasa cukup kaum muslimin, ya. Cukup kaum muslimin, ya. Pulang dari Tarim sudah aman, nggak perlu belajar, ya. Sudah jadi orang yang pinter, orang yang alim, ya. Jadi ahli surga. Coba ya. Memang cerita-cerita Ba'alawi itu bikin ngakak kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Negeri Tarim, jalannya saja mendidik, jalannya mendidik. Kalau kita ke Tarim nggak perlu ke pesantren sebetulnya, jalannya saja mendidik. Oh, coba ya. Kalau pergi ke Tarim nggak perlu ke pesantren, nggak perlu mondok. Lah terus ngapain Umar bin Hafiz buat pondok pesantren di Tarim? Hah? Buat apa, Dul? Kok Umar bin Hafiz buat pondok di Tarim itu buat apa? Kalau katanya nggak perlu mondok kalau di Tarim. Ini Mukibin kok ya masih nggak sadar juga. Astagfirullahaladzim. Masih percaya omongan Ba'alawi. Terus kalian juga ngapain mondok di tempatnya Bahar, mondok di tempatnya Rizik Syihab, ya, mondok di tempatnya Ba'alawi yang ada di mana-mana tuh, ya, di Malang, ya pokoknya di mana-mana lah ada pondok pesantrennya Ba'alawi. Terus ngapain susah-susah mondok? Sudah keluar banyak duit, ya, di pondok juga harus ngafal, ya, kitab ini, kitab itu, hadis ini, ngafal Al-Quran. Ngapain susah-susah? Ya kan nggak perlu belajar. Cukup pergi ke Tarim saja. Ya, seneng jalan-jalan. Ya kan? Ngapain susah-susah mondok? Ya, mondok 3 tahun. Ya paling nggak minimal habis 30 juta. Ya kan? 30 juta buat jalan-jalan ke kota Tarim. Ya, keluar jadi wali. Ya, keluar jadi wali. Jalan-jalan ke Tarim juga nggak sampai sebulan. Ya kan? Ya Allah, parah. Yang begini masih ada yang percaya juga Mukibin, ya. Ya Allah, ini masih ada lagi kaum muslimin. Memang cerita-cerita dari Ba'alawi ini bikin ngakak, bikin gregetan kaum muslimin, ya. Coba kita lihat yang ini kaum muslimin. Kata Al-Mijah, sedikit ilmu yang kita dapatkan di kota Tarim itu lebih baik, lebih barokah, lebih banyak cahayanya ketimbang kita mendapatkan banyak sekali ilmu di luar kota Tarim. Kita mendapatkan ilmu sedikit di kota Tarim, mendapatkannya di kota Tarim lebih barokah, lebih manfaat, lebih banyak pahalanya ketimbang kita mendapatkan ilmu di luar kota Tarim. Kata Al-Mijah,
sedikit ilmu yang kita dapatkan di kota Tarim itu lebih baik, lebih barokah, lebih banyak cahayanya ketimbang kita mendapatkan banyak sekali ilmu di luar kota Tarim. Coba ya. Ya, kami lihat caption yang ada di video itu saja ya, itu sudah ngakak kaum muslimin ya. Ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya, ngomong seperti itu tuh dasarnya apa? Kok bisa belajar di Tarim ya, dapat sedikit ilmu itu lebih berkah daripada belajar di tempat lain. Meskipun banyak dapat ilmu. Coba ya, jadi ya percuma yang belajar di Indonesia itu percuma betul kaum muslimin. Itu kiai-kiai yang mondok berpuluh-puluh tahun ya, sampai belajar ke Kairo, belajar ke Madinah ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, itu percuma, nggak berkah ya. Ya minimal berkahnya kurang lah, mending belajar ke Tarim ya. Coba dasarnya apa? Belajar di kota Tarim meskipun dapat sedikit ilmu itu lebih barokah, lebih bercahaya dibandingkan belajar di tempat lain meskipun dapat banyak ilmu. Coba itu dasarnya apa? Kalau Mbak Alawi yang satu ini ngomongnya ya, belajar di kota Tarim dapat ilmu meskipun sedikit kemudian diamalkan itu lebih baik daripada belajar di mana saja meskipun dapat ilmu banyak tapi nggak diamalkan. Itu perkataannya benar kaum muslimin. Dan itu berlaku di mana saja. Ya, belajar di Indonesia juga sama. Ya. Belajar tentang baca tulis Al-Qur'an yang benar, ya. Kemudian digunakan untuk baca Al-Qur'an. Ya. Maka itu ilmunya lebih barokah daripada sudah belajar baca Al-Qur'an, belajar nahwu shorof, belajar tentang ya fikih macam-macam tapi nggak diamalkan. Lebih baik sedikit tapi diamalkan daripada banyak nggak diamalkan. Itu perkataan bener. Tapi kalau belajar di Tarim meskipun dapat sedikit ilmu itu lebih barokah, lebih bercahaya daripada belajar di tempat lain meskipun dapat banyak ilmu. Lah itu dasarnya apa? Mungkin Bahar Smith dulu belajarnya di Tarim mungkin ya. Mungkin ya. Bahar Smith, kemudian ya Ba'alawi yang lain mungkin belajarnya dulu di Tarim. Ya pakai prinsip-prinsip yang seperti ini. Di Tarim nggak perlu belajar, nggak perlu mesantren, ya. Dan belajar pun nggak usah belajar banyak-banyak ilmu. Ya karena belajar dapat ilmu sedikit saja di Tarim itu lebih barokah, lebih bercahaya ilmunya daripada belajar di tempat lain meskipun dapat banyak ilmu. Makanya sekarang Bahar Smith itu baca Al-Fatihah kacau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian baca tulisan Arab, baca kitab tulisan Arab dari kiri ke kanan. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. Kan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Iya. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Ya, mungkin ini hasil belajar di Yaman, hasil belajar di Tarim. Nggak apa-apa, meskipun ilmunya sedikit, itu lebih berkah, ya, daripada Bahar belajar di tempat yang lain, ya. Meskipun dapat banyak ilmu, nggak berkah, nggak bercahaya. Ini meskipun dapat sedikit sudah berkah, lebih bercahaya. Meskipun sudah bisa membaca harokat, ya, bisa membaca huruf hijaiyah, ada harokatnya. Ya, kalau fathah, misal alif, fathah dibaca A. Kemudian kalau kasroh dibaca I. Kemudian kalau domah dibaca U. Sudah cukup. Meskipun bacanya kebalik nggak apa-apa. Itu lebih berkah, lebih bercahaya ilmunya daripada belajar di tempat lain. Ya. Ya Allah, kacau. Tapi yang seperti ini
hebatnya ya, disebut oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia karena nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai pengikut Adi Hidayat, silahkan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.